Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Tajriah, NIM 1914153, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengertian dan tujuan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan produk baik berbentuk barang atau jasa melalui penggunaan rencana dan model strategis tertentu untuk meningkatkan penjualan. Upaya tersebut bisa berupa menarik, mempertahankan, dan menambahkan pelanggan. Secara umum ada 4 tujuan strategi marketing, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua yaitu sebagai alat atau metode pengukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu sebagai dasar logis dalam mengambil atau pengambilan keputusan pemasaran. Yang keempat dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi kerusakan dalam pemasaran. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah suatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan atau juga yang diraih oleh perusahaan yang bersangkutan. Bagi para pemegang saham, tujuan produksi atau memasarkan suatu produk, baik perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa, selalu berpatokan kepada apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan ini juga target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan suatu ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan tujuan dan laba. Yang kedua, untuk menguasai dunia pemasaran. Yang ketiga, yaitu menguasai saingan. Yang keempat, yaitu menaikkan prestise produk tertentu di pasaran. Yang terakhir, yaitu memenuhi pihak-pihak tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengembalian keputusan dari suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli yang lainnya yaitu Abdul Qadir 2002 mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen kegiatan keputusan dalam sebuah organisasi. Baik, yang selanjutnya peranan informasi pemasaran. Yang pertama, peranan informasi pemasaran itu sendiri yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga atau yang terakhir, membangun sumber informasi strategis. Peranan perencanaan pemasaran itu ada 4. Yang pertama, membuat seimbang dan selarasnya pemasaran untuk mencapai sasaran. Yang kedua yaitu menggunakan cara berbisnis agar mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu memberikan jaminan keselarasan dalam mencapai sasaran usaha. Yang terakhir yaitu bahan pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur.
diatur dalam pemasaran. Materi yang selanjutnya yaitu strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran bisa juga disebut dengan marketing mix strategi. Marketing mix strategi ini sendiri adalah komunikasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Baik, materi yang selanjutnya yaitu informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi yang mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengembalian keputusan dari suatu organisasi. Tujuan sistem informasi manajemen itu sendiri diantaranya menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengembalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan. Dan ada 3 peran sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Yang terakhir yaitu membangun sumber informasi strategis. Dan proses perencanaan pemasaran meliputi analisis hasil kegiatan pemasaran, yang kedua menganalisis kekuatan, yang ketiga penyusun rencana pemasaran, yang keempat penetapan tujuan pemasaran, yang kelima menetapkan strategi pemasaran, yang keenam menetapkan tujuan pemasaran, yang ketujuh mengembangkan rencana pemasaran, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan penyusunan anggaran pemasaran. Materi yang selanjutnya yaitu kunci sukses pemasaran syariah. Beberapa kunci sukses pemasaran syariah ini sendiri, yang pertama yaitu meyakini setiap pekerjaan adalah ibadah. Jadi pekerjaan yang kita lakukan semuanya ibadah. Kita harus meyakini dan meniatkan dalam hati kita dan diri kita bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Yang kedua yaitu mengkedepankan kejujuran dalam setiap proses pemasaran hingga transaksi. Jadi selalu bersikap jujur kepada konsumen agar kita selalu dipercaya dalam sebuah pemasaran syariah itu sendiri. Ikhlas dan profesional. Yang selanjutnya yaitu menghormati pelanggan dan memenuhi janji yang ditawarkan. Jadi kita harus selalu menghormati pelanggan karena ada slogan yang berbunyi seperti ini. Pelanggan adalah raja. Jadi kita harus menghormati dan akan selalu menghormati pelanggan jika ingin sukses dalam pemasaran syariah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu membedakan jenis produk berkualitas dan produk cacat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam proses ini kita harus menyortir, kita harus melihat apa barang ini cacat atau tidak. Jadi kita harus selalu perhatian terhadap produk kita. Kita selalu harus menomorsatukan produk agar pelanggan puas dalam membeli produk yang kita jual. Yang terakhir yaitu kreatif dan inovatif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.